I think they give me a Gamrot, but I thought the Gamrot gonna get this fight. But when they say it's gonna be Volkanovski, it's not big surprise for me because mungkin dapat kita katakan bahwa ada cinta yang hilang dari dua petarung yang mengatasnamakan negara yang sama, Inggris, namun memiliki ketidakharmonisan satu sama lain. Ini terjadi pada diri petarung yang belum terkalahkan, Muhammad Mokaev, imigran Dagestan yang kini tinggal dan menetap sebagai warga negara Inggris. Pesaing 23 tahun yang bertarung di divisi kelas terbang ini memiliki perasaan yang buruk kepada salah seorang yang juga berasal dari Inggris, yang memiliki catatan fenomenal dan akan menghadapi Tony Ferguson di UFC 296, Paddy Pimblett. Apa yang dikatakan Mokaev bahwa dia ingin menghancurkan The Buddy hanya karena perasaan yang tidak menyenangi petarung Liverpoolian itu. Muhammad Mokaev, pesaing divisi kelas terbang, akan dijadwalkan untuk UFC 294 Abu Dhabi yang akan datang dengan membawa 10 kemenangan tanpa kekalahan di sepanjang karir MMA-nya. Dan hanya baru 2 kali kemenangan bersama UFC. Akan melawan Tim Elliott untuk acara kartu pendukung Abu Dhabi. Menjelang pertarungannya itu, Michael Bisping menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan pesaing yang jauh dari kata menyerah untuk membahas kontes mendatangnya dan apa yang akan terjadi untuk selanjutnya jika Mokaev kembali meraih kemenangan yang ke-11 secara beruntun di UFC 294. Anehnya, Mokaev tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyebutkan satu nama yang ingin dihabisinya, dan lawannya itu pun bukan berasal dari divisi yang sama, namun berasal dari negara yang sama. Jika Mokaev diberi kesempatan promosi untuk menghabisinya, maka petarung yang berdarah Dagestan itu sangat menginginkan sekali untuk melampiaskannya kepada Paddy Pimblett. Aku ingin sekali membuatnya buruk, aku hanya tidak menyukainya. Aku mengalahkan beberapa orang dari sasananya, dan dia masih kesal dengan hal itu, katanya di sela menjawab pertanyaan dari Michael Bisping. Dari alasan yang dilontarkan Muhammad Mokaev, tampaknya itu tampak jelas ada perseteruan di luar arena di antara keduanya, dengan Mokaev yang sering mengalahkan beberapa rekan Pimblett di sasana mereka. Dan tampaknya The Buddy tidak menyukai dari kemampuan Mokaev ini. Meski ada hal permusuhan seperti ini, tampaknya Mokaev tidak akan pernah bertemu dengan Pimblett di ajang promosi UFC, karena di antara keduanya memiliki divisi yang berbeda, dan rasanya bagi Mokaev sendiri pun mungkin tidak menginginkan untuk naik ke kelas ringan, divisi Paddy Pimblett saat ini berjuang. Namun terlepas dari rasa ketidaksenangan Mokaev terhadap petarung yang memiliki prospek sensasional dari Liverpool itu, tampaknya ini agak sedikit rancu jika Mokaev, yang hanya sebatas seorang imigran dari Dagestan, mencurahkan kebencian sesama atlet dari Britania Raya, dan pesaing yang dimaksud itu malah sebagai pribumi dari negara tersebut. Pimblett sendiri akan kembali memulai pertarungannya pada tanggal 16 Desember tahun ini, dan pertarungan yang telah ditunggu-tunggu penggemar untuk melawan mantan pemegang gelar sementara divisi ringan, Tony Ferguson. Dan ketika Mokaev kembali ditanya pendapatnya tentang pertarungan antara Pimblett dan Ferguson, petarung kelahiran Dagestan itu kembali mengatakan, Tony tidak seperti yang diperkirakan orang dengan tanda silang kepadanya. Dia bagus ketika melawan Chandler. Menurutku dia akan mengalahkan Paddy. Paddy bukanlah petarung hebat dan sepertinya dagunya itu terangkat. Dia juga menembak seolah-olah aku tidak tahu, padahal dia sebenarnya kalah dalam pertarungan terakhirnya. Tambah Mokaev kembali menjelaskan. Namun selain itu, Mokaev juga menyarankan Ferguson sebaiknya pensiun saja setelah pertarungannya ini, karena menurutnya kembali petarung yang tidak kesampaian untuk melawan Khabib itu telah mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak selama bergabung dengan promosi UFC. Dan jika saja Ferguson kembali kalah melawan Paddy di UFC 296, itu mengartikan El Cucuy akan menyamai rekor dari BJ Penn untuk kekalahan beruntun terlama dalam sejarah UFC.
Dan setelah Oliveira mengundurkan diri dari pertarungan UFC 294 Abu Dhabi, mengapa UFC memberikan kesempatan berikutnya kepada Volkanovski, padahal masih ada beberapa pesaing lainnya di divisi kelas ringan yang dinilai layak untuk menggantikan Oliveira, terlebih lagi promosi telah menetapkan Mateusz Gamrot sebagai petarung cadangan. Di luar dari kurang menjualnya nama Gamrot untuk kartu bayar pertayang Abu Dhabi, ternyata ada satu nama yang sebelumnya juga dihubungi UFC untuk menggantikan lawan Islam Makhachev sebelum promosi bergerak menuju Alexander Volkanovski. Dan menurut Islam Makhachev, petarung yang dimaksud itu adalah Justin Gaethje yang menolak tawaran dari UFC karena alasan sesuatu yang dirasanya berat dengan persiapan 10 hari. I think they give me a Gamrot, but I heard a Gamrot when we hear this fight. But when they say it's gonna be Volkanovski, it's not big surprise for me because this guy just what he lose. He take fights for 10 days short notice. He will come. He don't put his belt, but he just make money. That's it. No man, hard to pick someone before 10 days because I think I heard they call Gaethje, but Gaethje said I cannot make weight for 10 days. We don't have like many opinions. Islam Makhachev juga menceritakan pengalamannya ketika pertama kali mendengar dari pengunduran Charles Oliveira, dan juara divisi itu mengakui agak mengejutkannya dengan beralasan bahwa dia harus bertarung dengan siapapun itu, yang dinilainya bahwa Makhachev yang telah berlatih selama 3 bulan rasanya tidak mungkin jika tidak menunjukkan kemampuan terbarunya. Sang juara pun mendesak untuk mencarikan penggantinya, yang kembali dijelaskannya dengan mengatakan, honestly, today morning I wake up for the morning prayer, and after I just opened my WhatsApp and I saw the message, my manager Ali sent me a message, hey, your opponent pull out, and I just give him message back for, hey, fight someone, doesn't matter who it's gonna be. Yes, I want to fight in Abu Dhabi because I'm already close to the weight, and it was 3 months training so hard, and I want to beat someone. Honestly, I'm happy because, you know, last fight, after the last fight, like we had many questions, but all answers is going to be Abu Dhabi. Tampaknya ini menjadi tanda tanya besar bagi Justin Gaethje yang menolak kesempatan untuk memperebutkan gelar dengan alasan dari ketidaksanggupannya untuk mempersiapkan segalanya hanya dalam waktu 10 hari. Sementara Volkanovski mampu untuk memberanikan diri menghadapi Islam Makhachev, meski memang jika ditinjau dari posisi antara Gaethje dan Volkanovski sangat memiliki perbedaan yang jelas. Artinya jika Gaethje, kekalahannya akan mempengaruhi peringkatnya dan kembali mengantri untuk tembakan gelar yang berikutnya. Sementara Volkanovski tidak mempertaruhkan apapun, baik itu peringkat apalagi sabuknya, dan malah mendapatkan uang. Jadi dari ketidaksiapan Gaethje ini merupakan sebuah perhitungan yang akurat dan bukannya untuk dilabeli sebagai petarung pengejut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.